Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai sistem pernapasan. Ada yang tahu apa itu bernapas? Ya. Jadi, bernapas atau sistem pernapasan atau yang kita kenal dengan sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas berupa oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan eksternal tubuh. Dalam hal ini, sistem pernapasan umumnya termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru di mana terjadi pertukaran gas antara CO2 dan oksigen. Sistem pernapasan pada manusia ini terjadi pada alveolus pada paru-paru. Adapun fungsi dari sistem pernapasan yang pertama yaitu untuk mensuplai oksigen ke dalam sel-sel jaringan tubuh. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 sebagai hasil respirasi tersebut dan dihasilkan energi. Untuk alat-alat dalam sistem pernapasan terbagi menjadi yang pertama rongga hidung, kemudian ada laring, ada trakea, ada paru-paru yang disebut nanti ada bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Nah, kita akan membahas satu persatu. Dalam hal ini, sistem pernapasan atau sekalian sistem respirasi terdiri dari paru-paru, kemudian pembuluh pernapasan bagian atas yang terdiri dari hidung, yang biasanya nanti nyambung dengan mulut, kemudian laring dan faring, dan trakea atau tenggorokan. Kemudian saluran udara pernapasan bagian bawah. Ya, ini nanti yang memungkinkan adanya lewatan udara atmosfer ke paru-paru itu sendiri. Dan hal ini akan melibatkan antara bronkus dan bronkeolus utama. Kemudian saluran udara pernapasan akhir nanti berupa bronkeolus pernapasan, kemudian kantong alveolar dan alveoli itu sendiri. Yang dimana alveoli nanti yang akan menyebarkan oksigen ke dalam seluruh tubuh. Kemudian bagian-bagian dalam paru-paru yang terdiri dari ada lobus kanan dan lobus kiri. Ya, jadi nanti ada trakea, percobaan dari trakea nanti akan membentuk bronkus. Bronkus nanti bercabang ada bronkeolus, dan kemudian nanti juga ada namanya alveolus. Ya, jadi dalam paru-paru nanti juga ada namanya pleura yang membungkus dari paru-paru itu sendiri. Yang pertama yaitu rongga hidung. Dan rongga hidung nanti ini adalah rongga yang paling luar ya dari sistem pernapasan. Nah, ini rongga hidung nanti dia berlapis selaput lendir yang terdiri atas kelenjar minyak atau kelenjar sebase dan kelenjar keringat. Ya, dalam hal ini lendir sendiri nanti ya bagian-bagian dari hidung nanti dia akan terdiri dari 3 yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama itu ada selaput lendir yang berfungsi sebagai penangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Jadi kalau ada misalnya debu ya ataupun mikroorganisme nanti yang masuk melalui hidung nanti akan ditangkap oleh namanya lendir. Kemudian ada rambut pendek dan tebal ya yang berfungsi nanti menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Jadi kalau udara yang kita hirup nanti ada kotoran-kotoran atau partikel kotoran yang masuk ke dalam rongga hidung nanti akan disaring oleh rambut pendek dan tebal. Kemudian kongka yang ini nanti yang mempunyai banyak kapilari darah ya ini berfungsi untuk menghangat udara yang masuk. Jadi kegunaan dari kongka nanti dia nanti akan menyamakan suhu yang ada dalam tubuh dengan suhu pada udara yang diambil dari luar tubuh. Dalam hal ini di dalam rongga hidung nanti akan terjadi penyesuaian suhu dan kelembaban udara sehingga nanti udara yang masuk ke dalam paru-paru nanti tidak terlalu kering ataupun terlalu lembab, sehingga nanti suhu dan kelembaban udara nanti sama antara yang udara yang masuk dengan udara yang ada dalam tubuh kita. Kemudian organ yang selanjutnya yaitu faring. Dalam hal ini faring sendiri nanti adalah merupakan persimpangan
antara saluran makan atau yang disebut dengan esofagus dan saluran respirasi yang disebut trakea. Dalam hal ini dalam faring ya, faring sendiri nanti dibagi menjadi 3, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Dalam hal ini nasofaring adalah daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung, kemudian orofaring yaitu yang membuka ke arah rongga mulut, kemudian laringofaring yaitu membuka ke arah laring. Ya, dalam hal ini pada bagian belakang faring nanti atau pada bagian posterior nanti terdapat laring atau tekak yang sebagai tempat terletaknya pita suara. Ya, jadi pita suara nanti terletak pada faring itu sendiri. Ya, jadi masuknya udara nanti yang melalui faring nanti akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Kemudian organ yang ketiga yaitu laring. Ya, laring sendiri adalah atau yang disebut dengan voice box. Ini dibentuk oleh struktur epitelium linen yang berhubungan dengan faring ya pada bagian atas dan pada trakea pada bagian bawah. Jadi laring sendiri nanti dia terletak di antara tular belakang ya nomor 4 dan nomor 6 ya. Pada bagian atas nanti berupa esofagus yang berada di posterior laring. Dalam hal ini pada laring nanti juga terdapat nama glotis ya. Glotis sendiri nanti akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat ya. Jadi fungsi dari epiglotis nanti sebagai sekat antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan ya. Jadi fungsi dari laring sendiri nanti sebagai tempat pembentukan suara, kemudian proteksi jalan napas bawah dari benda asing dan memfasilitasi proses terjadinya batuk. Kemudian yang selanjutnya berupa trakea ya. Setelah nanti dari faring kemudian masuk ke trakea. Trakea sini nanti berupa tenggorokan berupa pipa yang panjang kurang lebih 10 cm. Ini nanti terletak sebagian di leher dan sebagian nanti di rongga dada atau toraks ya. Kemudian dinding tenggorokan nanti tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan dan pada bagian dalam rongga bersilia ya. Silia-silia tersebut nanti memiliki fungsi yaitu berupa menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan sehingga nanti tidak bisa masuk ke dalam paru-paru. Kemudian pada bagian trakea nanti terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar yang terdiri dari jaringan ikat, kemudian lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan, kemudian lapisan terdalam yang terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang fungsinya nanti untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam sebelum masuk ke dalam paru-paru ya, yang masuk bersamaan dengan udara pernapasan sendiri. Selanjutnya yaitu bronkus, yaitu percobaan dari trakea nanti berupa bronkus. Bronkus sendiri nanti terbagi atas bronkus lobaris kanan ya. Ini yang terdiri dari 3 lobus, kemudian dan bronkus lobaris kiri yang terdiri dari 2 bronkus ya. Bronkus lobaris kanan nanti terbagi menjadi 10 bronkus segmental dan bronkus lobaris kiri nanti terbagi menjadi 9 bronkus segmental ya. Jadi bronkus segmentalis nanti terbagi lagi menjadi bronkus subsegmentalis nanti yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang memiliki arteri, limfatik dan saraf itu sendiri. Jadi pada bronkus primer ya, pada bagian nanti ukuran nanti lebih pendek, lebih tebal dan lebih lurus dibandingkan dengan pada bronkus primer kiri ya. Jadi bronkus nanti ada bagian kanan dan ada bagian kiri ya, karena pada bagian primer nanti ya, pada primer kanan nanti adanya arkus aorta yang membelok trakea ke bawah dan ke kanan. Kemudian objek asi yang masuk ke dalam trakea nanti kemungkinan nanti akan ditempatkan dalam bronkus kanan. Kemudian setiap bronkus primer nanti akan bercabang 9 sampai 12 kali untuk membentuk bronkus sekunder dan tersier dengan diameter yang semakin kecil. Jadi semakin ke dalam saluran pernapasan nanti akan semakin kecil. Kemudian saat tuban yang semakin menyempit,
batang atau lempeng cartilago nanti akan mengganti cincin cartilago. Kemudian yang selanjutnya yaitu bronchiolus. Pada bronchiolus nanti atau bronchus mentalis pada cabang nanti ya, ini nanti banyak mengandung namanya kelenjar submukosa yang memproduksi lendir yang membentuk selimut tidak terputus untuk melapisi bagian dalam jalan napas. Dalam dinding bronchus nanti akan mengandung otot polos dan dipersarafi oleh sistem saraf otonom peka terhadap hormon tertentu dan zat kimia tertentu ya. Jadi pada bronchiolus nanti juga akan ada yang namanya penyesuaian suhu yang ada pada tubuh kita. Ya, untuk gambarnya pada bagian bronchiolus nanti dapat dilihat di samping ya. Jadi pada bronchiolus nanti akan terdiri dari 3, yaitu ada bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratory, kemudian ductus alveolus dan saccus alveolar. Jadi bronchiolus terminalis nanti adalah bronchiolus yang membentuk percabangan menjadi bronchiolus terminalis ataupun yang tidak mempunyai kelenjar lendir dan bersilia. Kemudian kalau bronchiolus respiratory ini merupakan perpanjangan dari bronchiolus terminalis ya, yang akan menjadi bronchiolus respiratory ya, yaitu berupa yang dianggap sebagai saluran transisional antara jalan napas konduksi dan jalan udara pertukaran gas itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah ductus alveolar ya, yaitu bronchiolus respiratory yang mengarah ke dalam ductus alveolar dan sakular alveolar yang berkemudian menjadi alveoli ya. Dalam hal ini alveoli sendiri nanti merupakan saluran yang paling dasar atau isinya paling bawah dari saluran pernapasan ya. Dalam hal ini alveoli nanti ya merupakan sebagai tempat pertukaran gas ya, jadi pertukaran antara CO2 dan O2 ya. Jadi yang merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan berupa gelembung udara. Jadi modelnya nanti dia semacam kayak bola-bola kecil ya. Kemudian pada permukaan alveolus nanti dilengkapi dengan kapiler darah sehingga nanti mungkin terjadi difusi gas oksigen dari udara bebas ke dalam sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas dengan kapiler darah. Jadi pada alveolus nanti dia nanti akan ada pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Dalam hal ini dalam alveolus nanti atau pada paru-paru nanti akan terdiri dari kurang lebih 300 juta alveolus. Nah, kalau sudah mengetahui mengenai alat-alat dari sistem pernapasan ya, kita akan mengetahui mengenai proses pernapasan. Jadi pada proses pernapasan manusia nanti ada namanya inspirasi atau pengambilan udara dan ekspirasi atau pengeluaran udara. Jadi kalau pengambilan nanti dia akan mengambil yang namanya oksigen, kalau ekspirasi nanti akan mengeluarkan karbon CO2 atau karbon dioksida. Kemudian kalau pernapasan berdasarkan cara nanti ada namanya pernapasan dada dan pernapasan perut ya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu ya. Untuk sistemnya yang pertama nanti berupa proses inspirasi dan ekspirasi ya. Jadi kalau pada inspirasi atau udara masuk nanti ya, jadi nanti ditandai dengan otot-otot antar rusuk rusuk nanti akan berkontraksi ya, jadi akan terangkat ya. Kemudian diafragma nanti akan menurun ya, sehingga nanti paru-paru nanti akan menggelembung, sehingga nanti udara yang masuk melalui lubang hidung nanti dia nanti akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian kalau ekspirasi atau udara keluar nanti ya, nanti otot-otot tulang rusuk nanti dia nanti akan relaksasi ya, akan mengendur. Kemudian diafragma nanti dia akan naik ke atas. Kemudian paru-paru sendiri nanti dia nanti akan mengempis ya. Jadi perbedaannya seperti itu antara inspirasi dan ekspirasi. Kemudian untuk pernapasan
dada sendiri ya, nanti antara inspirasi dan inspirasi nanti hampir mirip ya. Jadi kalau pernapasan dada nanti ya, jadi apabila nanti udara masuk nanti, yaitu tulang rusuk nanti akan terangkat ya, karena adanya kontraksi antara otot ya, otot yang berada di antara tulang rusuk sendiri ya, sehingga nanti menyebabkan volume pada rongga dada nanti akan membesar. Kemudian kalau ekspirasi nanti ya kebalikannya, jadi nanti tulang rusuknya nanti ya dia nanti akan turun atau istilahnya relaksasi, karena otot antar tulang rusuk nanti dia relaksasi, sehingga nanti volume pada rongga dada nanti akan mengecil. Kemudian untuk pernapasan perut ya, ini nanti ditandai dengan apabila nanti inspirasi, yaitu otot diafragma nanti berkontraksi ya, sehingga nanti diafragma mendatar, sehingga nanti volume rongga dada nanti akan membesar. Kemudian kalau ekspirasi nanti ditandai dengan otot diafragma nanti relaksasi ya, jadi dia nanti naik ke atas, kemudian otot perut berkontraksi, sehingga nanti diafragma nanti akan melengkung ke rongga dada, sehingga nanti volume pada rongga dada nanti dia akan mengecil ya. Itulah proses yang terjadi pada pernapasan perut dan pernapasan dada, baik antara inspirasi maupun pada ekspirasi ya. Kemudian berapa sih kapasitas dari paru-paru? Jadi kalau berdasarkan diagram ini nanti ya, pada diagram ini nanti akan diketahui namanya kapasitas vital, kemudian kapasitas inspirasi, kapasitas paru-paru total, kemudian kapasitas fungsional residu, kemudian volume tidak, kemudian cadangan inspirasi, dan lain-lain ya. Jadi kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu volume tidal. Jadi volume tidal itu merupakan volume udara yang masuk atau keluar dari paru-paru selama proses pernapasan secara normal ya. Jadi kalau berdasarkan diagram tersebut ya, volume tidal pada laki-laki dewasa nanti sekitar 500 ml, sedangkan pada wanita nanti sekitar 380 ml ya. Kemudian yang kedua nanti berupa volume cadangan inspirasi, yaitu berupa volume udara eksternal yang masuk ke paru-paru dengan inspirasi maksimum di atas inspirasi tidal. Jadi volumenya nanti ya, untuk cadangan inspirasi nanti antara 3100 ml untuk laki-laki, kemudian untuk perempuan nanti dia nanti sekitar 1900 ml. Kemudian selanjutnya yaitu volume cadangan ekspirasi ya, yaitu berupa volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan dengan kuat pada akhir ekspirasi tidal ya. Jadi untuk laki-laki nanti sekitar 1200 ml, kemudian untuk wanita nanti sekitar 1000 ml. Jadi untuk volume cadangan inspirasi nanti bisa dilihat di gambar samping ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu volume residu ya, yaitu volume udara sisa. Jadi sisa dari proses inspirasi maupun ekspirasi yang masih ada pada paru-paru ya. Jadi volume residu nanti dia nanti berfungsi untuk kelangsungan aerasi yang ada dalam darah. Ini pada saat jeda dari pernapasan. Jadi untuk volume residunya atau volume sisa pada laki-laki nanti sekitar 1200 ml, kemudian kalau pada wanita nanti sekitar 1000 ml. Kemudian untuk kapasitas residu fungsional yaitu berupa jumlah udara sisa dalam sistem respirasi setelah ekspirasi normal atau sama dengan volume residu ditambah volume cadangan. Dalam hal ini kapasitas residu nanti itu kalau pada laki-laki nanti sekitar 2400 ml,
Kemudian kalau pada wanita nanti sekitar 1800 ml. Selanjutnya yaitu kapasitas inspirasi ya, atau istilahnya nanti udara yang masuk nanti berupa jumlah udara maksimal yang dapat diinspirasi atau yang dimasukkan setelah melakukan inspirasi normal, yaitu atau sama dengan volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Untuk kapasitasnya nanti pada laki-laki nanti sekitar 3600 ml, kemudian kalau pada wanita nanti sekitar 2400 ml. Kemudian yang selanjutnya yaitu kapasitas vital, yaitu jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan kuat-kuat setelah inspirasi maksimum atau sama dengan penambahan volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Dan hal ini kapasitas vital pada laki-laki nanti sekitar 4800 ml, kemudian kalau pada wanita nanti sekitar 3100 ml. Kemudian untuk kapasitas totalnya sendiri ya, jadi merupakan jumlah total udara yang dapat ditampung di dalam paru-paru, atau dapat dihitung berupa kapasitas vital ditambah dengan volume residu ya. Jadi kapasitas dari paru-paru kemudian ditambah dengan sisa atau sisanya residu yang ada pada paru-paru sendiri. Jadi hal ini untuk kapasitas totalnya nanti untuk laki-laki nanti sekitar 6000 ml, kemudian kalau pada wanita nanti sekitar 4200. Nah, dalam hal itu dalam sistem pernapasan pasti ada namanya pertukaran gas ya. Jadi beberapa mekanisme ya pertukaran gas baik pada paru-paru maupun pada jaringan ini dapat, yang pertama nanti berupa pertukaran gas pada paru-paru nanti yaitu merupakan respirasi eksternal. Jadi istilah nanti dikaitkan dengan adanya hubungan dengan udara luar dan tubuh terkait dengan pernapasan melalui hidung. Jadi pernapasan paru-paru yang ini nanti terjadi pada alveolus, yaitu pertukaran antara gas CO2 dan O2. Ini nanti terjadi difusi ya, ini yang terjadi pada alveolus ya, baik difusi berupa O2 maupun CO2. Dalam hal ini dalam pengikatan udara dalam darah nanti akan terjadi reaksi yaitu pengikatan hemoglobin dengan oksigen, sehingga nanti akan terjadi pengikatan berupa oksihemoglobin, yaitu berupa oksigen nanti yang akan diikat oleh hemoglobin yang ada dalam darah. Kemudian kalau untuk pelepasan CO2 di dalam darah nanti ya, nanti adanya ion hidrogen ya, kemudian ditambah dengan karbon HCO3- nanti, sehingga nanti akan dihasilkan air dan juga CO2, sehingga nanti akan berikatan dengan alveolus, sehingga nanti akan dikeluarkan ke dalam keluar tubuh manusia melalui mekanisme ekspirasi. Selanjutnya yaitu mengenai pertukaran gas. Kalau tadi itu pertukaran gas pada paru-paru, kemudian apabila nanti CO2 ataupun O2 yang sudah ada dalam paru-paru, gimana nanti proses selanjutnya, yaitu proses dimana adanya pertukaran ya CO2 maupun O2 yang ada pada jaringan. Dalam hal ini dinamakan sebagai respirasi internal, karena nanti dia akan terjadi pada di dalam tubuh ya. Jadi nanti darah yang ada pada jaringan nanti dia nanti akan melepaskan O2, kemudian nanti juga akan mengalami pengikatan CO2 ya. Dalam hal ini dalam pelepasan O2 nanti ya, nanti juga nanti akan ada yang tadi pada paru-paru nanti yang diikat dengan oksihemoglobin nanti, sehingga nanti Hb nanti dia nanti akan berpecah ya, atau istilahnya nanti membelah, kemudian nanti akan menjadi hemoglobin dan menjadi oksigen, sehingga nanti oksigen nanti bisa disalurkan ke seluruh tubuh melalui jaringan melalui darah tadi.
Kemudian kalau pada CO2 nanti ya, ini nanti akan yang tadinya nanti menghasilkan CO2 dan H2O nanti dia nanti akan berikatan kembali sebenarnya nanti di awal tadi berupa ion hidrogen dan HCO3. Dalam hal ini adanya pertukaran gas nanti ini akan dicepat dengan adanya enzim karbonat anhidrase yang terdapat pada eritrosit. Jadi pertukaran antara CO2 dan O2 nanti akan terjadi pada sel darah merah, karena nanti dia akan oksigen nanti dia diikat dengan adanya hemoglobin ya. Untuk lebih jelasnya nanti dapat dilihat di dalam pada gambar ini bahwa adanya oksigen nanti dia nanti kan sudah jelaskan di awal bahwa dia nanti apabila oksigen yang pada alveolus nanti dia nanti bisa masuk ke dalam saluran darah atau eritrosit, dia nanti harus diikat yang namanya HB itu sendiri ya, sehingga nanti proses terjadinya nanti terjadi dalam alveolus, kemudian setelah berada di darah nanti oksigen nanti akan dibawa ke seluruh tubuh ya. Jadi kalau tidak ada pengikatan oleh HB nanti ya, darah nanti tidak bisa masuk ke dalam seluruh tubuh. Kemudian selanjutnya nanti pertukaran karbon dioksida nanti ya, sudah jelaskan nanti di ini hanya gambaran saja bahwa nanti dia antara CO2 yang ada pada darah nanti dia diikat adanya air, sehingga nanti dia akan membentuk asam karbonik, kemudian menjadi dilepas ion hidrogennya, jadi nanti akan berubah menjadi ion bikarbonat, sehingga ion bikarbonat nanti dia nanti akan masuk ke dalam paru-paru, sehingga nanti CO2 nya nanti akan dibawa ke alveolus untuk dikeluarkan ya. Jadi akan ada 3 mekanisme ya, atau 3 cara pengangkutan CO2. Yang pertama yaitu CO2 larut dalam plasma ya, kemudian nanti akan membentuk asam karbonat. Ini pada cara ini nanti akan hanya terjadi ya, ini hanya mengikat sekitar 50%. Kemudian dalam bentuk senyawa karbino ya, CO2 nanti berdifusif ke dalam sel darah merah, kemudian berkaitan dengan amin. Ini untuk cara ini nanti hanya 30%. Nah, kemudian untuk sisanya nanti atau cara ketiga nanti ya, yaitu adanya bentuk ion ya HCO3 nanti melalui proses berantai yang disebut dengan pergerakan klorida. Kemudian CO2 nanti akan masuk dalam sel darah merah yang mengandung enzim karbon anhidrase. Jadi proses pengikatan CO2 nanti dia nanti akan dibantu dengan enzim karbonat anhidrase ya. Jadi sebagai gambaran nanti yang awalnya nanti hidrogen ya, dia nanti akan dilepas ion hidrogennya ya, jadi sehingga nanti HCO3 nanti dia nanti akan keluar melalui sel darah merah. Dengan cara ini akan terbanyak yaitu sekitar 60%. Jadi kalau menggunakan 2 cara nanti dia nanti hanya menghasilkan 35%. Kalau nanti menggunakan cara yang ketiga nanti dia nanti CO2 yang akan keluar ke dalam tubuh kita nanti sekitar 60%. Demikianlah video kali ini. Sampai jumpa. Salam EduScience Indonesia.